Daun nangka dari Gunung Keramat. Semua berawal dari angka 200 juta rupiah, sebuah nominal yang mengubah hidup Puji menjadi neraka dunia. Terjebak dalam investasi bodong berbasis Bitcoin, Puji tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga memikul beban amarah dari orang-orang yang telanjur mempercayakan uang mereka kepadanya. Guna menutup lubang tersebut, sertifikat rumah ibunya digadaikan ke bank. Namun, ketika angsuran macet, rahasia itu terbongkar. Sidang keluarga besar digelar. Cacian dan makian dari saudara-saudaranya menghujam tanpa ampun. Puncaknya, sebuah pesan singkat dari kakak tertuanya masuk ke ponsel Puji. "Jangan pernah menginjakan kakimu di rumah ini lagi sebelum utang di bank lunas. Anggap saja kamu sudah di blacklist jadi anak." Seolah belum cukup, sang suami yang seharusnya menjadi sandaran justru melayangkan talak cerai. Di dalam kamar kontrakan yang sepi, di pinggiran Bogor, Puji merenung dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh, logikanya mati. Saat itulah sebuah bisikan sesat melintas di kepalanya, yaitu pesugihan. Melalui seorang perantara bernama Aim dan seorang sponsor kaya bernama Pak Amin, Puji diantarkan ke Ciamis, menuju sebuah lereng gunung yang dikenal sebagai Gunung Keramat. Di sana, ada 3 opsi yang ditawarkan oleh sang dukun. Jual umur, jual janin, atau jual musuh. Tanpa ragu, Puji memilih opsi ketiga. Jual musuh, yaitu menumbalkan nyawa bos investasi bodong yang telah menipunya. Malam kedua ritual di atas gunung menjadi puncak dari segala kengerian. Puji duduk bersila di atas lembar kardus di dalam sebuah gubuk spanduk yang gelap gulita. Bau kemenyan menusuk hidung. Sebuah benda berat jatuh tepat di sebelah kirinya. Ketika Puji memberanikan diri membuka mata, jantungnya seakan berhenti berdetak. Seekor ular hitam legam dengan sisik mengilap seperti metalik tengah berdiri tegak. Menatapnya dengan mata merah menyala. Puji gemetar hebat, namun ia memutus pasrah demi harta. Ular itu menghilang. Namun tak lama kemudian, entitas yang lebih mengerikan bermanifestasi. Di hadapannya, kini berdiri sesosok makhluk raksasa. Bagian bawah tubuhnya adalah ular raksasa sebesar pohon kelapa. Sementara bagian atasnya berwujud wanita paruh baya yang mengenakan mahkota berkilau. Wanita setengah ular itu tersenyum mengerikan, lalu berbisik dengan suara yang mendesis. "Nanti akan datang rezeki milikmu. Akan saya antarkan ke sini." Detik berikutnya, tanah di depan Puji bergolak. Ribuan cacing tanah keluar dari dalam bumi, menggeliat dan saling menumpuk hingga membentuk sebuah gundukan menyerupai gunung kecil. Di sela-sela gundukan cacing yang menjijikan itu, perlahan muncul selembar daun hijau, yaitu sebatang daun nangka. Meskipun bingung mengapa bukan emas atau tumpukan uang yang keluar, Puji teringat pesan sang dukun untuk mengambil apapun tanda yang diberikan. Dengan tangan gemetar, ia memetik daun nangka tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong jaketnya. Karena kelelahan yang luar biasa, Puji akhirnya jatuh tertidur di tempat ritual. Namun tidur itu menjadi awal dari petaka yang sesungguhnya. Dalam tidurnya, Puji tiba-tiba terbangun karena merasa dadanya sangat sesak. Saat ia membuka mata, langit-langit gubuk tertutup oleh bayangan raksasa. Seekor ular yang luar biasa besar jatuh dari atas, tepat di atas tubuhnya. Ular itu melilit dan menindihnya hingga ia tidak bisa bernapas maupun berteriak. Pandangannya menggelap dan Puji pun pingsan. Anehnya, ketika Puji terbangun, ia tidak lagi berada di atas gunung. Ia mendapati dirinya tergeletak di tengah sawah berlumpur di kaki gunung dengan pakaian yang kotor dan tubuh yang memar-memar. Waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Ia melarikan diri ketakutan hingga akhirnya diselamatkan oleh juru kunci gunung tersebut.
Puji pulang membawa daun nangka itu, mengurung diri di sebuah kamar khusus di pabrik Pak Amin untuk melanjutkan ritual lanjutan setiap malam Jumat. Namun, uang 200 juta yang dinanti tak pernah mewujud. Daun nangka itu tetap menjadi daun kering yang tak berharga. Sebaliknya, teror gaib mulai menggerogoti fisiknya. Tangan Puji tiba-tiba membengkak hebat secara misterius hingga kaku tak bisa digerakkan. Tak lama setelah itu, ia mengalami pendarahan hebat yang keluar terus-menerus selama berbulan-bulan tanpa henti. Sebuah penyakit gaib yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Kini, Puji hidup bagaikan mayat hidup. Ia tidak pernah lagi melihat matahari, mengurung diri di dalam kamar karena ketakutan yang luar biasa. Setiap malam, makhluk gaib dari Gunung Keramat datang menagih janji. Ular mistis seringkali datang secara gaib dan mematok tubuhnya hingga ia merasakan sakit yang teramat nyata. Bahkan, sosok wanita misterius kerap muncul di sudut kamarnya sambil menggendong bakul nasi, menawarkan hak Puji yang belum diambil. Puji sadar ia telah terjebak dalam lingkaran setan. Hubungannya dengan sang suami memang telah membaik, namun perjanjian gaib itu belum sepenuhnya terputus. Setiap kali ia berniat untuk bertobat dan beribadah, tubuhnya mendadak dibuat kotor oleh pendarahan misterius tersebut. Di dalam kegelapan kamarnya, Puji hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang kini selalu diawasi oleh sepasang mata merah yang tak terlihat. Apakah Puji akan berhasil memutus perjanjian darah dengan Ratu Ular dari Gunung Keramat? Ataukah nyawanya yang justru akan diambil sebagai ganti dari penolakannya melanjutkan ritual? Dan apa sebenarnya rahasia tersembunyi di balik selembar daun nangka yang ditemukannya di gundukan cacing itu? Kisah selengkapnya tentang jeratan pesugihan dan teror mistis yang dialami Teh Puji dapat ditonton langsung melalui video di YouTube Malam Mencekam. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya dari Malam Mencekam.